Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Kita tahu bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan setiap aspek kehidupan sosial untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, di dalam implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan, maka kita kaitkan bagaimana kehidupan yang terjadi bangsa Indonesia saat sekarang ini. Bukti implementasi wawasan Nusantara dalam sikap dan perbuatan kita itu tercermin dalam satu, mencegah masuknya paham atau ideologi yang dapat mempengaruhi cara berpikir dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tahu bahwa gerakan-gerakan radikalisme saat akhir-akhir ini berkembang begitu pesat. Kita harus tahu bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mampu menfilter segala sesuatu yang datang dari luar. Gerakan-gerakan transnasional di mana di dalamnya ada gerakan yang dimotori oleh ISIS. Kita harus menangkal gerakan-gerakan itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia ini berideologi Pancasila di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam kehidupan beragama, kita dilindungi oleh negara. Apapun agama yang kita anut, kita dilindungi oleh negara. Tetapi konsep bernegara kita dijiwai, diilhami oleh konsep negara yang berpancasila. Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia melindungi seluruh warga negara untuk beragama. Maka salah satu upaya untuk menyegah masuknya faham atau ideologi yang dapat merongrong perilaku kita, maka kita harus hindari. Tidak hanya kelompok-kelompok radikalisme, terorisme, tetapi juga kelompok-kelompok yang anti untuk bertuhan. Kelompok-kelompok komunis yang ingin mengubah konsep kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama menjadi ateis. Jadi Indonesia itu adalah negara yang mengayomi, melindungi orang yang beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maka kelompok-kelompok yang ingin mengubah, ingin menjadikan negara Republik Indonesia menjadi negara yang beragama dalam arti mengubah Pancasila menjadi negara Islam, itu juga tidak boleh. Begitu juga bila kelompok-kelompok tertentu itu ingin mengubah negara Pancasila menjadi negara ateis, juga tidak boleh. Karena cara pandang bangsa Indonesia terkait dengan wawasan Nusantara diilhami dari saripati kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama
yang kemudian terangkum dalam Pancasila. Yang nomor 2, mencegah segala bentuk aspirasi politik yang bersifat dan mengarah kepada disintegrasi separatisme bangsa. Kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang ingin memecah belah masyarakat Indonesia dengan cara memisahkan diri dengan negara Republik Indonesia. Ada kelompok-kelompok pemberontak yang ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia karena ada campur tangan kepentingan-kepentingan dari luar yang ingin mengobok-ngobok negara Republik Indonesia. Kita tahu ada kelompok-kelompok di Indonesia bagian timur yang ingin memisahkan diri dengan cara membantai, menembaki aparat keamanan di sana, di perbatasan dan di beberapa daerah di Indonesia Timur dalam rangka memisahkan diri dengan Indonesia. Belum lagi kita melihat gerakan Aceh Merdeka yang berusaha untuk memisahkan diri dengan negara Republik Indonesia. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, segala bentuk aspirasi politik yang bersifat dan mengarah kepada integrasi itu bisa diatasi bersama-sama oleh masyarakat Indonesia. Yang nomor 3, perlu ditumbuh kembangkan budaya kelautan di kalangan generasi muda. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat agraris, petani, pelaut dan lain sebagainya. Potensi laut yang begitu dahsyat belum banyak dimaksimalkan oleh kita. Padahal kita mayoritas negara yang dilalui oleh berbagai lautan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Masyarakat kita, generasi muda kita lebih bangga dengan pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda petik terkadang mentereng, tetapi lupa atas sumber daya alam yang melimpah di negara kita. Sehingga kita bersama-sama perlu memaksimalkan potensi sumber daya alam berupa kekayaan laut itu untuk kita manfaatkan, untuk kita pakai untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jangan sampai laut yang ada di Indonesia justru dinikmati oleh negara-negara yang lain. Yang nomor 4, perlu ditumbuh kembangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia adanya kesadaran hidup, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta adanya budaya toleransi. Kita tahu bahwa toleransi kita akhir-akhir ini tercabik-cabik oleh kelompok-kelompok yang sangat-sangat intoleran. Perbedaan yang terjadi di kalangan kita justru menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Perbedaan adalah hal yang biasa, tetapi perbedaan jangan menjadikan alat untuk anti toleransi. Yang terjadi adalah disintegrasi. Kita kemudian menjadi masyarakat yang terpecah belah. Oleh karena itu, ukhuwah persaudaraan sesama bangsa, setanah air itu perlu kita budayakan bersama-sama. Jangan sampai perbedaan agama, perbedaan penghayat kepercayaan, perbedaan yang ada di kalangan kehidupan kita menyebabkan kita itu membenci satu dengan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara di tetangga kita, saya ambil contoh negara Libya yang sekarang ini sudah porak-poranda karena dampak peperangan sesama saudara. Kita tahu Afghanistan sekarang menjadi negara yang porak-poranda karena pertempuran sesama saudara. Kita tahu Irak juga porak-poranda karena pertempuran sesama saudara. Jangan sampai kasus di negara-negara lain itu masuk di negara kita yang sangat kita cintai ini. Propaganda oleh kelompok-kelompok tertentu karena kepentingan tertentu menyebabkan kita lalai, lengah atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang nomor 5, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
beberapa waktu yang lalu ada pidato orasi ilmiah yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Agung di Universitas Jenderal Sudirman. Salah satu tema yang disampaikan adalah restorasi hukum, di mana di dalam aspek hukum itu ada aspek kemanusiaan, bahwa apa yang dilakukan oleh orang miskin karena keterbatasannya sehingga memaksa dia harus dalam tanda petik pelanggaran hukum pidana mencuri satu buah kelapa dalam rangka menyambung hidupnya. Jangan sampai kemudian diputus sama dengan orang yang korupsi miliaran. Karena mereka bukan dalam rangka mencukupi kebutuhan, dalam rangka mempertahankan kehidupan, tetapi karena keserakahannya. Tetapi orang miskin ini bisa jadi karena kebutuhan kehidupan dia, sehingga dengan terpaksa dia harus mengambil satu buah kelapa. Nah, restorasi itu harus mengedepankan rasa kemanusiaan di dalam penentuan penjatuhan hukuman pada seseorang. Jangan sampai hukum ini sangat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jangan sampai dalam tanda petik seakan-akan hukum ini hanya diberlakukan untuk masyarakat kecil, masyarakat miskin, tetapi tidak berlaku untuk para orang kaya dan para politisi, para pemilik kebijakan. Jangan sampai itu terjadi. Yang nomor 6 adalah pembangunan nasional pada hakikatnya untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan ketenangan keamanan. Karena prinsip pembangunan adalah menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, dan keamanan, maka harus ada pemerataan pembangunan. Pembangunan bangsa Indonesia tidak hanya kita laksanakan di Pulau Jawa, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Bali, tetapi pembangunan nasional harus dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke. Karena di dalam proses kemerdekaan, para pejuang kita, para pahlawan kita dari Sabang sampai Merauke telah bersama-sama merebut kemerdekaan itu secara bersama-sama. Maka pembangunan harus dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke. Tidak boleh pilih kasih, pembangunan tidak boleh hanya tersentral di Jawa, tidak boleh tersentral hanya di Jakarta, tidak boleh hanya tersentral di Bali, tetapi pembangunan harus dinikmati masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Yang nomor 7, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan birokrasi harus benar-benar berfungsi melayani sekaligus mengayomi masyarakat. Jangan sampai justru pejabat negara, pejabat pemerintah, dan birokrasi melakukan tindak korupsi. Ini sangat menyakitkan karena mereka sebenarnya adalah tugasnya melayani masyarakat. Tetapi jangan sampai justru menjadi beban di dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada salah seorang di antara kita yang ingin meningkatkan ekonominya, tetapi justru para pejabat pemerintah memberikan izin yang sulit, harus membayar upeti dan lain sebagainya. Ini salah, ini sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita implementasikan wawasan Nusantara ini dalam sikap perbuatan kita sehari-hari. Terima kasih, salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.